Alhamdulillah sih punya istri cantik. Jadi daripada bingung-bingung, yang jualan juga istri, ngapain nggak dinamain dawet ireng nyonya cantik, seperti itu aja Mbak. Perkenalkan, nama saya Iskandar, jualan saya dawet ireng. Untuk lokasi jualannya Pak, ada di mana sih? Lalu patokannya apa? Kita jualan ada di 2 tempat, semuanya ada di Jalan Bantul. Yang satu di dekat lapangan Dwi Windu Bantul, dekat BRI yang di sini. Terus yang satu lagi di dekat lapangan Paseban, di Jalan Bantulnya. Nah, untuk jualannya nih Pak, dari jam berapa sih bukanya? Lalu setiap hari apa aja? Kita jualan mulai jam 9 pagi sampai 5 sore. Terus kalau hari Jumat kita libur, selebihnya buka terus. Nanti liburnya hanya di hari Jumat gitu ya Pak? Liburnya hanya di hari Jumat. Untuk usaha dawet ireng sendiri nih Pak, sudah berapa lama sih buka usaha ini? Mulai dari tahun berapa? Sebetulnya usaha ini udah lama Mbak, tapi sempat berhenti. Dulu kita jualan kurang lebih 5 tahun yang lalu. Itu kita jualan di Jalan Kaliurang. Ada teman punya resto di sana dan kita jualan di dalamnya. Cuma karena ada kendala teknis soal anak-anak yang jaga, jadi sempat berhenti kurang lebih 3-4 tahun. Terus kita buka lagi ini yang di Jalan Bantul ini. Kenapa sih Pak Iskandar memilih usaha dawet ireng ini? Inspirasinya dari mana gitu? Kok dawet ireng yang dipilih? Kalau inspirasinya karena kita itu sering main ke tempat temen di Purworejo, dan kalau ke sana itu selalu disuguhi dawet ini, dan rasanya memang kita rasa kayaknya ini kalau dibawa ke Bantul laku lah gitu. Jadi terus kita coba, kita trial, alhamdulillah berhasil dan kita play, banyak yang suka. Kalau di Bantul kan yang masih belum banyak untuk dawet irengnya, hampir belum ada. Dulu nih Pak Iskandar sendiri, awal terjun ke dunia usaha ini apakah langsung jualan dawet ini atau gimana nih sebelumnya? Enggak, kita awalnya dulu di ikan bakar. Itu udah hampir 15 tahun lebih Mbak. Itu bener-bener yang kita dari awal, 2 orang sama istri. Terus punya pekerja 1-2 dan akhirnya berjalan. Di tengah berjalannya waktu, terus itu tadi udah merasa di ikan bakarnya juga settle, bisa ditinggal, kita cari kesibukan lain yang istilahnya juga kita ngambilnya yang nggak terlalu berat untuk dicoba itu. Dan kita ternyata waktu main ke tempat temen kayaknya ngelihat yang ini kok asik itu dikerjakan, jadi kita ngambil dawet ireng ini. Dawet ireng. Ya. Kenapa sih namanya dawet ireng nyonya cantik? Ada cerita nggak di balik namanya itu kenapa nyonya cantik gitu? Alhamdulillah sih punya istri cantik. Jadi daripada bingung-bingung, yang jualan juga istri, ngapain nggak dinamain dawet ireng nyonya cantik, seperti itu aja Mbak. Ya. Ceritanya karena istri cantik gitu ya Pak. Oke. Ini kan biasanya dawet itu umumnya warnanya hijau gitu. Nah ini kan hitam gitu. Nah pewarna hitam untuk dawet ireng sendiri itu pakai apa sih Pak sebenarnya? Itu pakai pewarna alami Mbak. Jadi dari merang yang dibakar itu, merang itu apa ya? Batangnya padi ya Mbak ya. Itu dibakar terus dia dilembutkan, disaring, itu yang buat pewarna. Jadi memang alami.
Ada nggak sih yang membedakan dawet ireng Nyonya Cantik sendiri dengan dawet lainnya gitu Pak? Ada ciri khasnya sendiri mungkin selain warna hitamnya itu? Beda banget Mbak, karena kita bahan-bahannya ngambil yang premium. Untuk gula apa kita pakai yang asli dan kita ngambilnya dari Kebumen. Beda jauh kalau sama gula-gula sini, walaupun yang dibilang di sininya asli itu tapi rasanya memang beda. Terus santan itu kita juga nggak sembarangan pakai kelapa terus bisa jadi santan, itu enggak. Kita ada trik-triknya buat cari kelapa yang memang oh ini pas enak kalau buat dawet. Itu memang kita ada spesifikasi tertentu untuk kelapanya, nggak cuma lihat kelapa terus ini diperes jadi santan, itu memang nggak jadi. Jadi kita kelapanya juga milih, terus nanti kekentalannya juga kita pastikan pas. Jadi nggak yang memang beda kalau sama dawet-dawet yang lain. Nah, di dawet ireng sendiri nih Pak, harganya berapa sih per porsinya? Sekarang kita jual 5.000, padahal yang 5 tahun dulu kita sempat jual 8.000 Mbak. Cuma karena dulu itu di dalam resto, jadi kita harus mengikuti harga resto. Ketika ini kita jual di tepi jalan, kita harus menyesuaikan sama kemampuan masyarakat di sekitarnya. Jadi kita ngambil harga patokan yang terendah itu memang kita jual di 5.000. 5.000. Kalau boleh tahu nih Pak, omsetnya kisaran berapa sih untuk harian atau bulanan, atau mungkin bisa laku berapa porsi sih sehari? Alhamdulillah yang baru ini kan masih tergolong baru di 4 bulan ya Mbak ya. Tapi udah kayaknya memang bisa diterima sama masyarakat. Jadi tiap hari itu bisa laku sekitar 200 sampai 300 porsi. Suka dukanya nih selama buka usaha ini apa sih Pak? Mungkin dulu kalau yang paling terasa nyesek banget itu cari yang bantu untuk pekerjanya, karena mereka itu berada langsung di lapangan pegang uang. Jadi ya mungkin tidak semua, tapi untuk saya merasa kesulitan untuk mencari pekerja yang memang benar-benar jujur dan bisa diandalkan untuk jualan. Itu yang paling sulit. Mencari yang benar-benar jujur dan niat untuk Iya, karena di awal-awal yang saya bilangkan tadi, kenapa hari itu 5 tahun itu saya harus break dulu terus baru jualan sekarang, karena hari itu udah berapa puluh orang gonta-ganti aja, dan memang masalahnya sama, untuk pegang uang itu mereka nggak bisa amanah. Seperti itu. Jadi hari ini aku lagi ada di Dawet Ireng Nyonya Cantik, itu ada di Jalan Diponegoro, sampingnya kantor BRI Bantul Pas. Nah, jadi untuk di Dawet Ireng Nyonya Cantik ini, karena namanya juga dawet ireng, jadi dawetnya itu warnanya hitam teman-teman, bukan kayak dawet yang biasanya kan hijau ya, ini warnanya hitam. Itu dari merang padi pewarnanya. Terus di gulanya itu juga ada campuran nangkanya gitu. Harganya seporsi itu cuma 5.000 aja. Jadi buat temen-temen yang lagi panas-panas di daerah Bantul, pengen yang segar-segar, bisa banget ke Dawet Ireng Nyonya Cantik ini. Bukanya dari jam 9 sampai jam 5 sore. Nggak akan rugi, 5.000 bisa dapat sebanyak ini. Jangan lupa cobain ya. Harapannya ke depan untuk usaha Dawet Ireng Nyonya Cantik nih, pengen seperti apa? Atau pengen buka cabang baru lagi kah? Atau seperti apa? Itu pasti Mbak, jadi kita selalu kalau membuat usaha harapannya besar. Walaupun kita ngejalaninya ya istilahnya sak ketuke, ndak yang ngoyo banget, tapi kita punya cita-cita tinggi. Jadi pengen punya banyak cabang di banyak tempat seperti itu. Pengen buka cabang selain di Bantul gitu Pak mungkin? Selain di Bantul iya, tapi kemungkinan besar masih di lingkup Jogja. Kalau untuk di luar belum tahu. Tapi kalau di Jogja berharap besar. Pak Iskandar kan sudah lama nih terjun di dunia usaha, kurang belasan tahun gitu ya Pak.
Mungkin nanti teman-teman yang di YouTube yang nonton itu ada yang baru mulai mau coba terjun di dunia usaha gini. Mungkin ada pesan atau saran atau motivasi dari Pak Iskandar sendiri buat teman-teman yang baru mau coba terjun ke dunia usaha, mungkin khususnya kuliner, harus seperti apa sih? Yang jelas kalian harus punya mimpi. Itu pasti. Dengan mimpi itu kalian akan punya semangat untuk mewujudkannya. Kebanyakan orang nggak pernah tahu ada mau arahnya kemana, jadi yang muter-muter seperti itu aja. Jadi pastikan ada mimpinya dulu kalian, baru nanti ditenagai dengan semangat kalian untuk mengejar mimpi itu. Seperti itu. Itu kunci bertahan belasan tahun ya Pak? Iya, karena ada Dalam usaha. mimpinya. Kalau semangat doang kita juga nggak apa. Ibarat kata, kalau kita mau dari sini, tujuan kita Malioboro, tentunya kita akan jalannya ke utara. Entah nanti sampainya di 2 kilo, 3 kilo, tapi kita pastikan arahnya ke utara. Kalau kita mau ke Parangtritis, kita tentunya ngarah ke Parangtritis ke selatan. Jadi kalau mimpi itu nggak pernah ditetapkan, memang sangat sulit untuk menjadi maju itu. Dan kadang problematikanya mereka itu takut untuk bermimpi. Mimpi saja yang besar, terus nanti ditenagai dengan semangat yang luar biasa. Dawet ireng Nyonya Cantik, mantap.